punya sejarah besar. Tapi tidak tahu di Mosaji mana kejadian. Siapa nama muazzin dulu? Musajinya di mana? Siapa nama melakukan tindakan itu? Memancungnya tidak tahu. Berarti apa nama? Kalau nyawa Jawa ngibul nama penduto. Kalau ada orang yang menukil dusta, berarti ikut berdusta. Kalau ikut berdusta berarti namanya pendusta. Buktikan aja. Atau jangan-jangan dia memang orang politik. Pemerintah di bahasa manapun ada lawan politik, bisa saja. Tapi buktikan di mana? Kalau tidak ada bukti-bukti konkretnya, masa iya kalau dalam sejarah kan selalu tanya kan, siapa pelakunya, di mana terjadinya, kan siapa korbannya, kemudian siapa yang memerintahkan, bagaimana kronologinya, Nah, kalau bisa, ada orang ngaku kan, dia malah membunuhnya, sama nyuwanya, sedaswan Wahabi kan, misalnya kan. Tapi kalau hanya cerita kosong, semua orang bisa ngarang kok. Atau ngarang lo misalnya kan, dibuat ya candung dia gara-gara tahlilannya. Kalau semua sampai buat candung, kalau dia warisan lainnya, kalau dia warisan banyaknya. Tapi kalau di tahlilan enggak sesuatu adin. Jadi malam itu tentang bicara tentang warisan. Pas lo malam tahlilan. Mungkin. Ini memang suku memang pelintir berita. Sang firman Allah Ta'ala ini tawil apalagi perkataan manusia atau kejadian. Pokoknya dia Amerika aja Israel tetap Wahabi yang sana. Kali contohnya. Jadi sekarang kaum muslimin sering dikatakan, kalau ada yang mengatakan tadi, kenapa kita memilih mendukung Iran? Karena mereka menjunjung tinggi pri kemanusiaan. Mantap. Dan pasang tersengojong dan baik kuliah dan bayi materi dan bertanya kayaknya nak tantun uang banyak cito. Ini di grup nampak nyawa cito tentang itu. Kalau Indo apa aneh berarti ikut lah biar pasti cito tentangnya. Siapa yang kalian dukung? Amerika, Israel atau Iran? Banyak yang dukung Iran. Alasan diantaranya karena menjunjung tinggi pri kemanusiaan, menjunjung kemerdekaan Palestina. Contohnya Jakbilo sejak kapan Iran itu ingin memerdekakan Palestina? Ayat yang alhamdulillah tidak ada jawab soal jadi. Ini tidak ada mereka kalau memang berjuang untuk Palestina, ya sejak lama. Kenapa baru sekarang? Nah, kaum muslimin justru yang terjadi adalah mereka sering membuat pembantaian di Palestina yang korbannya adalah orang ahli sunnah. Di Yasin, Khan Yunus, Sobrawashatila, ribuan orang dibantai oleh milisi Syiah yang ada di Lebanon Selatan di bawah Hasan Nasrullah. Banyak tuan-tuan, bahkan para ahli politik barangkali juga lupa dan tidak tahu bahwasanya korban yang jatuh oleh orang Syiah jauh lebih banyak dari korban oleh Israel di Palestina. Israel menjajah Palestina sejak tahun berapa? 48.
Sah? 48. Berapa tahun sampai sekarang? 52 tambah 26 78. Kalau mulai ngantuk contoh. Kalau lah sampai ampun lah buat dioknya. Jadi kaum muslimin 78 tahun berapa korbannya? Kemudian bandingkan dengan rejim Bashar al-Assad di Suriah yang dibantu secara mutlak oleh Iran dengan senjata, tentara dan harta. Bahkan yang bungkang kemarin siapa namanya? Ayatullah Khamenei. Indonesia Khamenei nomornya. Ada Khomeini, ada Khamenei. Nah, jadi itu tidak kurang dari 500.000 orang Suriah yang dibunuh. Sekitar lebih kurang 5 juta meninggalkan Suriah. Lalu masuk hilangnya lah. Nah, Israel tidak sebanyak itu. Ada yang mengatakan masih di bawah 100.000. Ala kuliah mana kejam? Ya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ingat, mereka tak pernah mencintai kita. Abu Bakar dan Umar saja bagi mereka murtad. Kecuali tuan-tuan benci sama Abu Bakar, Umar, benci sama Abu Bakar, tidak mungkin kan? Atau melaknat Aisyah, melaknat Hafsah. Tahu nggak tuan-tuan kenapa mereka mengatakan sahabat itu murtad semuanya? Tahu nggak? Karena kita beragama ini melalui jalur riwayat dari mereka. Kalau riwayatnya dari orang kafir, sah nggak agama kita? Sah nggak? Berarti semua hadis dari jalur Aisyah batil. Semua hadis dari jalur Abu Bakar batil. Semua hadis dari jalur Umar batil. Bahkan semua hadis dari semua sahabat batil. Karena yang menurut mereka yang tidak murtad hanya 5. Yang lebih dahsyat lagi adalah Al-Jazairi dan Al-Anwar Nu'maniyah hanya 3 katanya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa 3 orang? Ali, Fatimah, Husain. Hasan tidak masuk. Jadi kalau mereka bilang mereka mendukung Ahlul Bait siapa aja dari Husain, Hasan tidak. Makanya Husain semuanya. Apa tujuannya? Untuk memutus kita dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu mereka karang kitab sepanjang-panjangnya. Al-Qulaini melarang 120 jilid, Masya Allah. Wafat 298 yang isinya adalah dusta. Kenapa? Karena hadisnya banyak putus sanadnya. Berarti hadis karangan. Makanya pasti bertentangan antara di kitabnya sendiri, jadi bertentangan. Kalau mau tuan punya waktu saya sebutkan beberapa contoh, tapi kayaknya tidak mau lagi nampaknya, nanti panjang lagi nih. Jadi hasil kaum muslimin, jangan gara-gara dia engkau membenciku, karena cinta kepadanya bukan cinta yang sejati. Karena mencintai orang yang membenci. Tidak cukup sejarah 656. Apa 656? Ikut tidak bisnis tak. 656 Baghdad jatuh di tangan Syiah. Di tangan Mongol. Berkat kerjasama Syiah.
menterinya waktu itu Ibnul Alqami. Di buku-buku Syiah, Ibnul Alqami adalah pahlawan besar yang punya kontribusi yang tak terhitung untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Apa prestasinya? Meruntuhkan khilafah Abbasiyah. Berapa jatuh korban sipil? Bukan di medan perang, korban sipil dalam kota Baghdad. Ahli sejarah menyebutnya tidak terlalu banyak, hanya lebih kurang 1.800.000. Sampai onggokan jenazah, anggaran jenazah mengalahkan bom atap rumah. Pustaka terbesar dunia dalam sejarah Baitul Hikmah, semuanya dilemparkan isi buku-bukunya ke dalam sungai Al-Furat dan Dajlah sampai hitam berbulan-bulan karena tinta. Siapa juga pelakunya? Juga Sofiyuddin At-Tusi, waktu itu menjabat sebagai Kapolri, bukan Kapolri, kepala polisi. Iya, apa istilahnya itu? Kepala polisi Abbasiyah waktu itu. Jelas ya? Juga Syiah. Al-Shirazi menyebutkan, atau apa, Al-Khumaidi Al-Hukumat Al-Islamiyah menyebutkan ini orang berjasa besar dan berkontribusi dalam mengembangkan Islam. Jadi orang yang berhasil membunuh jutaan orang dianggap sebagai pahlawan di sana. Tentu masih ingat tak pembunuh Umar bin Khattab? Siapa namanya? Abu Lu'lu'ah. Apa agamanya? Majusi. Di Iran sampai hari ini menjadi destinasi wisata religius untuk beristighosah. Istighosah kubra. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ditulis di gerbang masuknya maqam Baba Syuja', pahlawan pemberani, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Masa iya orang Majusi jadi pahlawan Islam? Kaum muslimin dan muslimat, tahu tidak tuntun juga bahwa yang tonton bela itu yang katanya anti Yahudi, anti Nasr Israel, mereka punya kedutaan Israel di Teheran. Sedangkan Arab Saudi yang tonton bilang itu sebagai anti Yahudi, sampai hari ini tidak punya kedutaan Israel di Arab Saudi, dan tidak ada kedutaan Arab Saudi di Israel. Konsisten tidak mengakui. Orang-orang yang tidak tahu hanya percaya pada video AI. Arab Saudi sampai hari ini belum pernah mengizinkan tentara Amerika menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Lalu kenapa Iran menyerang Arab Saudi? Memancing. Karena mereka ingin Arab Saudi terpancing dan ikut berperang. Itu yang diharapkan. Dan saya yakin banyak saudara-saudara kita Aswaja mengharapkan itu. Iya sah? Iya enggak? Sebab kalau lah masuk perang payah mundur. Sangadonnya macam bola sampai mengacui kan? Dia pengacui wano sejatuhlah banyak, jadi budak, jadi antek dan sebagainya. Ya Syekh, yang antek itu apa yang disuruh, itu yang dibuatnya, bukan apa yang disepakati untuk dibuat. Kalau apa yang disepakati dibuat itu bukan antek, tapi apa yang disuruh itu dibuatnya. Sekarang yang siap merubah aturan undang-undang untuk orang asing itu siapa? Kita atau mereka? Ngaku je lah. Ketika krisis ekonomi
IMF siap mengucurkan dana, tapi dengan syarat merubah, kalau tidak salah dalam catatan saya waktu itu 821 perda se-Indonesia harus dirubah, kalau tidak dikasih bantuan. Bantuanlah di korupsi lo dan Allah di dana BLBI kan dia tidak jauh tak waru dah, tapi aturan harus dirubah. Jadi saya tidak mau menggunakan kata-kata antek. Kalau digunakan kata antek, Nabi juga berdamai dengan orang-orang non Muslim. Khalifah Khulafaur Rasyidin juga membuat perjanjian damai. Maka dalam buku-buku fikih kita ada pembagian kafir kepada 4. Kafir zimmi, orang kafir tinggal di negeri Islam. Kafir muahad, yaitu yang terlibat perjanjian damai dengan orang Islam. Itu Al-Quran ada dan hadis ada. Kenapa tonton marah pula? Awak kau jauh sama aja Amerikanya, timunya kau jauh sama kok salah. Kan itu? Awak kau jauh sama aja Amerikanya. Lainnya kan? Awak pokoknya nyawa sama mobil. Kalau mereka harus sedih, ya kau jauh sama menikmati mereka. Iya kan? Mau samonya ambil minyak dulu, mau samo proses, mau samo menikmati. Kalau anda mau samo kojo, tiba menikmati, inya sang. Enggak soji, enggak salah kan? Karena saya pilih teliti ke pripot tanah. Kalau mereka enggak, makanya mereka kayu awak cito kayu, kan cito kayu, negeri kaya raya. Dia kayak dia tak percaya ke Quran buruk. Mereka dijadikannya undang-undang dasarnya Quran Sunnah. Asli itu awak orang Islam yang katanya memperjuangkan hukum Islam, syariat Islam, tapi indah dan bergembira membenci saudaranya yang menegakkan syariat Islam. Kan banyak yang semangat tuh menegakkan syariat Islam. Itu orang Saudi lah, enggak. Itu namanya monarki itu, enggak lah. Tuh cara buat Montesquieu lah pakai Galileo. Kan teori demokrasi itu lebih ancak pada Al-Quran dan Sunnah. Nyawa pejuang syariat Islam tapi membenci negeri yang berdasarkan syariat Islam karena dia engkau membenciku. Lihat tidak? Patut enggak gara-gara Iran kita membenci umat Islam? Ini anak katakan termasuk kita yang di sini. Kan tertuduh Ustaznya. Kok gini tengok komentar udah sekian banyak. Nah, jadi potong-potong dah. Nah, jadi potong-potong lah. Cara pun yang sama tu. Kalau sahabat ndak dukung Iran, ndak mendukung Islam. Berarti ikut Yahudi, ikut Amerika kan itu. Makanya sampaikan anak petang, kalian dukung Iran, ya berarti kalian Syiah kan jalan. Oh enggak ada Ustaz. Tapi kalau enggak dukung Iran, Amerika, Israel, atau capelnya Syiah. Kalau enggak Syiah, berarti kami enggak ada Amerika. Itu siapa Ustaz dukung? Saya tidak mendukung satu pun. Apa sebab? 3 orang centeng sedang berkelahi. Toto lawa awal bijak kada ro. Ya, sedang berebut lahan. Nan sarang gilo minyak. Kan ya? Nimbun minyak jo kojo. Siapa ro? Tong asam. Iya. Nan sarang gilo dek tanah aja kojo. Siapa ro? Yahudi. Anak saya gilo cemo saji itu diuntung. Diganti masyhad. Diganti dengan rumah-rumah ibadah untuk menyembah wali-wali. Nah, itu dia dan ini caranya Masjidil Haram, Masjid Nabawi.
Entah kalau tuan-tuan Cina apa yang sudah terjadi 417 dulu di masa Karamiyah berkuasa, haji pernah terhenti lebih kurang 30 tahun. Hajarul Aswad dilarikan ke Ahsa. Cina tahu lah. Sayang telah ke Iran. Sayang kau tidak sayang. Lapok buat di ada Iran mau saji di Indonesia. Tangan lapok buat di ada Iran dan rakyat Iran masjid di Indonesia. Nyawa tidak usah saji sih. Dan 50 tahun setelah asal azan Masjid Nabawi abi kandunang do. Lah sudah orang salat mereka bawa datang. Tidak belanja dong, pakai penangi-nangi kayak kuburan bakik ya. Nyawang suka nangi-nangi. Jadi kalau nangi-nangi kan tersentuh perasaan. Nengok itu tuh penondak berilmu di karena Ahlussunnah akisan hanya menurut itu kan ya. Sebab itu kita memperjuangkan Palestina hanya menurut dong membela kepentingan Palestina. Dan tanya ke tuan-tuan, awak tahu ngalita, awak tahu nasaki, ayu ndak nawo, obe ndak nawo, makanan ndak nawo, apa yang dibutuhkan di uang lo? Subhanallah, kawan-kawan, Deyan bahas keluarga gini ya, sekelaparan, saki, ayu ndak nawo, obe ndak nawo, makanan ndak nawo. Tuan kila 5 orang mana sapu saki jawab, itu dibutuhkan orang? Atau kilo menambah biaya itu dibutuhkan? Enggak tentara dibutuhkan Palestina kini banyak tentara hebat-hebat pada mereka awalnya. Yang mereka butuhkan apa? Makan, minum, obat. Siapa paling banyak gitu ke Gabel aja kodek perobat dah. Jadi itu. Jadi makanan, obek, selimut, kemah dan sebagainya itu yang banyak kirim adalah orang Arab Saudi. Kemudian PT setiap bulan diberikan 500 jutanya. Ndak piara cu. Ndak piara dolar. Tuh ke Suria 1 juta, 100 juta, ataupun 10 juta setiap bulan. Makanya ceritanya ke Palestina tuh, manon mereka senang ke Arab Saudi atau senang ke Iran? Tanya kenapa? Tanya lo ke orang Suriah no. Ketika mati Khamenei petang, apa yang Suriah? Pesta mereka. Senang mereka karena banyak korban yang dimakan oleh rezim Bashar Assad yang dapat dukungan penuh dari Iran, ya, membantai orang-orang Islam sunnah di sana. Tahun 2003 ada apa 2003? Tapi 656 tadi ya 2003. Nah, pecah-pecah ya, nyadus di atau tu banyak dulu ya. 2003 Irak dikuasai secara penuh oleh Amerika dan Inggris. Malam besok serah terima kekuasaan, malamnya Bush di Teheran membuat keputusan bersama dengan pemerintah Iran. Makanya yang naik jadi pemimpin di Irak pasca Saddam Hussein siapa? Orang Syiah. Sampai hari ini Irak dipimpin oleh orang Syiah. Tambah makmur Irak ya. 2003 sampai kini bang 8 tahun. 23 tahun. Justru tambah penderitaan. Tuh, tonton nak Cina mengubah Arab Saudi yang kini menjadi negeri teraman di dunia menjadi seperti Yaman, menjadi negeri yang paling tidak nyaman di dunia. Yaman tambah N.
diambil n ujung Iran aja pakirnya Iran bo n kokian, jadi tidak nyaman pura-pura jelas ya. Tuh, jangan karena dia kau membenciku ya, walaupun kita tidak satu mazhab, satu manhaj. Kalau antum ahlu ta'wil, kalau kita ahlul ittiba. Kalau antum suka belok-belok, kami suka jalan lurus. Nyapa yang membuat sebagian dari kalangan Ahlussunnah suka ke orang Syiah? Ada dua kesamaan. Ini banyak, tapi diantaranya yang menonjol, satu, orang Syiah itu suka ibadah kolosal. Tahu ibadah kolosalnya? Hah? Kolosal mosamo. Iya. Jadi kalau ada ibadah mosamo, itu sukunya. Jadi kalau ada momentum sebanyak-banyak perayaan dalam agama Syiah, di kita sebagian Ahlussunnah atau di Aswaja, asli warisan Islam, kan mereka bilang Islam tradisional, memang suka acara kolosal, istighasah kubra, di mana asli Syiah. David ya, haulan, haul, di mana asli Syiah. Nggak beda sholawatan dan seterusnya. Nah, makanya sedangkan di Wahabi Sodo itu dilarang deh. Banyak pendapatan Nabi itu. Ini kan pakai ampra tuh, acara resmi PHBI. Nah, kan dihilangkan nanti. Nah, makanya mereka merasa lebih dekat dengan Syiah. Yang kedua, Syiah punya orang-orang yang dikultuskan, para imam. Di dalam Sufi juga punya wali-wali yang dikultuskan. Artinya mereka merasa dekat dengan Syiah. Allah musta'an. Dah, tidak tahu sebabnya, karena dia engkau membenciku. Jangan terlambat. Besok kamu akan tahu bahwa dia sebenarnya tidak mencintaimu, kecuali kau melepaskan cintamu kepada agamamu. Kalau tidak, kita tidak diakuinya sebagai orang beriman. Wallahu musta'an. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Jadi sekedar penutup ya, kenapa sebagian negara Islam bekerja sama dengan sebagian negara kafir? Tadi sudah saya sebutkan, zaman ini zaman dua sibaga. Sah? Kan dua sibaga. Yang berlaku ada politik internasional. Asal ditekan, rusak ekonomi kita. Sah? Kan ya? Oleh sebab itu masing-masing membuat klan-klan tertentu. Tentu kalau orang banyak piti, tentu nampak yang bahagia di bawah. Nya banyak piti, kan ya? Tentu yang banyak lah piti awak, kan ya? Tapi kan banyak sumber pendapatan ke awak bersitan lah. Cuman barokah ndak ada. Nyawa cik nengok bulianya memegang ndak, meidu ndak dapat gitu. Kan seorang izin tu uang 20 tu awak lah. Hah? Awak mau nak buka sawit 10 hektarnya lah saya melanggar aturannya. Uang tu 10.000 hektar tidak melanggar aturan. Itulah jadi beko kosan dari 10.000 tu 8.000 kosan melanggar aturan. Kan iya? Iya rendah. Itu dia. Awak buat 10 lah melanggar aturannya. Iya bang. Tapi nak nyasir. Nah, begitu. Kalau makanya kita tetap
tidak barokah. Karena apa tadi? Kita masih milih-milih menerima agama ini. Aja itu kenapa? Mereka alhamdulillah dengan konsisten, dengan suara bulat, sehingga mereka menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya sang awak ayo bayanya tun, sang ayo je supaya bayanya tu kayak apa? Saumati gua ayo esak sa kamar beso ayo iya tak nak gerata bini dak laki kau perlu ayo soalnya awasnya kan dia mau tamu ke main kan bahaya tu opong lo bacito lo nak menyatukan dunia. Kalau menyatukan dunia, menyatukan sakamar ni sadawa. Hasil itu dia asung-asung lo lupa kan. Nak kenapa mu je dah kalian laporan kami tak akan kalian tolong dah nyanyi. Tantu dong dia. Bahasa Arab kalian so. Makanya tak amu je dah. Alhamdulillah kami sudah mengamankan 2 tanah suci. Mana yang penting mengaman? Kau tak mahu kan? Bukan merendahkan, tidak. Mana yang lebih penting menjaga keamanan Makkah dan Madinah daripada menjaga keamanan Baitul Maqdis? Makkah Madinah. Jelas. Tapi bukan maknanya harus dibiarkan, tidak. Tapi kalau memang siap bersama-sama, saya yakin Arab Saudi lebih mau maju. Ya dulu lah nak dapat dawaknya, lah nak menang tahun 67 rojo, tiba-tiba masih mundurnya, masih tanda masih, antara masih mundur dia. Kalau mundur, awak tengah berjuang, tak hilang dia boleh. Itulah jadinya. Hanya terpaksa dibawa ke meja perundingan. Itulah hasilnya Helsinki 67. Batas-batas tahun 6. Lah nak mana? Akan negara tak. Jadi kan negara tak aduh. Wang siunya kalau tahu ini ya. Utang bayu sudah paham aja. Itu tak tolak dah lah. Nah, itu masalah. Jadi bukan tidak berpengalaman. Dulu Raja Faisal sendiri yang turun pergi berperang. Dia sama dah apa orang mana pailah. Ini lah pailah dijubo dah. Ndak kan ada kalian kan nolong dah. Jalan dah. Jalan. Serius pasti dia bawa PBB seluruhnya. Bawa PBB semua tandu dia dan balik ke preman tadi situ lihat. Kalau ke PBB kan preman ke bawa dia lihat. Lah selesai seluruh negara menyetujui kan, nah tiba di peto dek preman sangka hilang sodo kan iya salah dan dong kau tak mau aja dengan gara-gara japren menjadi tersabut-sabut oleh preman sodo kan artinya siapa yang kuat yang berkuat kuasa kan sama itu dari preman. Makanya dipeganglah yang paling preman tuh, pahamnya dah. Tonton kalau bapiti mesti tonton yang paling premannya kenapa? Kan dia lah jale no. Aja manggil kayaknya le, inyong bapiti. Pahamnya? Otang belanja senjatanya 5 kali APBN awak kan? Jangan gila bapiti awak. Untuk apa? Untuk menenangkan, karena untuk mencabut embargo terhadap Suriah. Nanti awak nyumbang 50.000 semalam tak mungkin lah. Jenah oleh cuma Darul Hijrah sama ibu kan untuk membantu Palestina itu atau membebaskan Suriah. Tidak lama kosong dia tapi jauh banget dia pilih. Maka perlu orang-orang seperti itu tahu politik dunia. Jadi kalau orang mujalim mendebat uang dalam sudah internasional lah tidak masuk. Pahamnya tak? Awak sekitar kampus ini lah pandai lah politik pada. Pahamnya tak? Dan pada sabi awak politik kampus tidak laku politik awak situ lah. Tidak cuma nang awak lah. Tidak bisa menyatukan apalagi sampai ke internasional.
Jadi oleh sebab itu ajakan saya jangan sampai saling membenci, ya, kecuali yang memang patut dibenci. Nah, kalau preman mereka patut dibenci tak? Itu balagonya. Nyuang kalau nak cemanang do sodong sabui deh, dia tu ikutnya. Sudah itu tiga dua deh kan dia. Yang caya wanu lah kalau sekali 5 tahun kalau yuk mah. Tak yang puai kalau kicu tu korban dah. Memanglah terbiasa kena kicu nak kena kicu tahu. Jangan caya wanu lah untuk memerdekakan Palestina. Don't caya dah. Kalau memang dari dulu lah, tak ada. Karena bagi mereka Baitul Maqdis itu atau Masjid Al-Aqsa-nya orang Syiah dalam buku ulama mereka bukan yang di Palestina. Itu tidak tentu dia berpikir awak, tapi di langit pertama. Apa dia memandang saya tidak cahaya wah. Esok lah gaji insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Intinya jangan gara-gara dia engkau membenciku, karena hatiku masih bersamamu, tak akan berpaling kepadanya. Oleh sebab itu jangan berpaling kepadanya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.